Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kami di channel Forum Literasi Intelektual Peradaban dalam salah satu acara kami, yaitu kajian buku pilihan atau Kabuli ya. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, bahwasanya untuk Kabuli edisi kesempatan hari ini masih kita mengupas salah satu buku karangan dari Profesor Dr. Muhammad Rawaskul Ahji yang berjudul tentang Sirah Nabawiyah, sisi politik perjuangan Rasulullah SAW. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini juga di samping saya, ya di hadapan kita sekalian sudah berhadir narasumber kita yang selalu menemani untuk kita ngobrol seputar tentang buku ini, yaitu Ustadz Gusti Orin ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sampean selalu sehat Ustadz ya, dan Amin, kita semua lah. amin. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah masuk di bab yang kedua Ustadz ya, kalau saya tidak salah. Itu sudah bagian yang pertama. Nah, kita ingin masuk kembali ke bagian yang kedua ini, tentang, kalau kemarin kan tentang awal di mana Rasulullah SAW mendapat mandat untuk kemudian menjadi seorang rasul ya, untuk kemudian menyampaikan Islam ya. Betul. Nah, berdasarkan ini bagaimana kelanjutannya setelah Rasulullah SAW ditemui Jibril, kemudian beliau bercerita tentang kepada istri beliau ya, kemudian istri beliau bertemu kepada sepupu kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu kemudian, nah apa kelanjutannya ini? Kemudian yang dia pada perbincangan kita kemarin juga sampean mengatakan bahwasanya dakwah ini kan, dakwah Islam ini bukan sesuatu yang ya, hal yang apa istilahnya gampang ya, atau sesuatu yang setelah itu kemudian kita tidak melakukan apa-apa ya, tapi ada suatu perlakuan yang kemudian banyak tantangan dan rintangannya. Betul. Nah, bagaimana kemudian kelanjutan daripada hal tersebut ya, kita silahkan untuk kemudian menggambarkan kelanjutan daripada setelah Rasulullah SAW mendapat mandat untuk menjadi seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik Mas Hendra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan episode kali ini ya. Semoga juga para pemirsa Flip Channel ini senantiasa dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Baik ya, setelah pada episode kemarin itu kita membahas tentang proses beliau menerima wahyu gitu ya. Betul. Jadi pada saat itu beliau menerima wahyu pertama itu. Kemudian apa istilahnya terjadilah yang disampaikan oleh Waraqah bin Naufal gitu ya. Jadi ibaratnya Waraqah bin Naufal ini bisa kita sebut orang yang memberikan legitimasi pertama kali lah ya gitu. Dari sisi manusia itu. Artinya dari pihak manusia itu yang memberikan legitimasi, memberikan pengakuan bahwasanya beliau ini adalah seorang nabi gitu ya, yang sedang ditunggu-tunggu di akhir zaman ini adalah Waraqah bin Naufal itu kan gitu. Ya, ketika diceritakan oleh Bunda Khadijah gitu ya, kepada sepupunya ini tentang kejadian yang menimpa beliau itu. Kemudian juga ketemu langsung gitu dan disampaikan seperti itu. Artinya memang secara baik de facto dan de jure gitu. Ini sudah sah lah gitu lah gitu. Sudah terpilih sebagai nabi dan rasul gitu ya, itu untuk akhir zaman ini, yang terakhir ini gitu. Nah, semenjak itulah kemudian beliau semakin menguatkan diri untuk menjalani pramen kehidupan sebagai seorang nabi itu. Karena Waraqah bin Naufal juga kan menyampaikan kepada beliau, pada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya seandainya aku
masih hidup pada masa engkau didustakan, Iya. engkau dicaci, engkau dianiaya, maka aku pasti akan menjadi pelindungmu gitu kan, pasti aku akan melindungimu. Nah dari situ saja sebenarnya Nabi sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya setelah ini pasti akan terjadi pendustaan gitu ya, pencaci maki dan lain-lain gitu. Iya, betul. Artinya secara mental ungkapan Waraqah bin Naufal itu juga bisa menguatkan, memberikan satu dorongan atau dukungan mental yang kuat gitu ya. Karena kita itu kan ketika menghadapi sesuatu sudah tahu resiko yang akan dihadapi di depan, itu kan terasa akan lebih siap lah, lebih ringan akhirnya menjalaninya itu. Nah, jadi beda kalau misalnya sesuatu itu dijalani tanpa tahu resiko ke depannya itu ya itu. Maka ya boleh dikatakan ketika menemukan kondisi itu yang dihadapi udah shock gitu kan, terkejut gitu. Nah itu, ini yang jadi penguat itu. Lalu kemudian setelah turun wahyu berikutnya yaitu pada sebuah surah gitu ya, wa andir ashiratakal aqrabin gitu ya. Jadi ada sebuah wahyu turun seperti itu yang artinya berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat gitu. Oh, itu awal mula Iya. tadi. Jadi semenjak itulah gitu ya, Nabi Muhammad SAW gitu itu kemudian menyampaikan dakwahnya gitu lah. Tetapi kemana? Tapi kepada kerabat-kerabat terdekatnya dulu gitu lah. Oh, kerabat terdekat. Iya, kerabat terdekat dulu Mas Hendra. Karena bagaimanapun gitu ya itu, ini kan dakwah baru tumbuh ibaratnya. Artinya masih yang menjadi pengembannya itu baru beliau sendiri gitu kan, saat betul. itu. Iya, betul. Nah sementara itu beliau ini ibaratnya mengemban tugas, mengemban amanah, risalah yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Tentu tidak mungkin kalau ini diemban sendirian kan oleh beliau. Maka yang harus dilakukan oleh beliau tentu adalah memperbanyak dukungan itu, memperbanyak pengikut, memperbanyak orang-orang yang kemudian juga menjadi pengemban dakwah Islam itu. Ini yang dilakukan beliau. Dan pada fase-fase awal seperti itu memang yang paling memungkinkan gitu, yang paling tepat untuk dilakukan ajakan tersebut adalah orang-orang terdekat dulu, kerabat-kerabat terdekat, orang-orang yang berada dalam ring satu kita beliau. lah gitu ya. Nah, ring satu beliau itulah yang paling memungkinkan gitu. Artinya hitungannya begini kan gitu, kalau di ring satu itu karena dia sudah sangat kenal, kita saja lah misalnya kita sudah sangat kenal misalnya, kita paham gitu ya, karena sehari-hari bersama kita gitu dan sebagainya, maka bisa dipastikan lah ajakan itu pasti tidak akan bertepuk sebelah tangan gitu, pasti diterima. Nah ini penting gitu ya, itu penting seperti itu. Nah karena ini kan masih pada tahapan di fase Mekah ini, dakwah pertama kali itu kan dilakukan dengan dakwah Syria kan gitu. Sembunyi. Yaitu ya sembunyi-sembunyi rahasia gitu ya itu. Artinya tidak terlalu bersiar besar gitu loh itu seperti itu. Nah akhirnya dari itulah maka kemudian beliau mengajak mendakwahi orang-orang yang berada di ring satunya dulu gitu loh. Artinya orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Nah maka diajak oleh beliau itu istri beliau, Bunda Khadijah gitu ya. Bunda Khadijah kemudian juga menerima ajakan ini, kemudian memeluk Islam gitu ya. Nah kemudian juga orang yang diajak beliau juga untuk masuk Islam itu pada ring satu itu adalah Zaid bin Harithah gitu. Siapa itu? Zaid bin Harithah ini dulunya dia adalah seorang budak dulunya itu. Kemudian diambil oleh Bunda Khadijah, diberikan kepada Nabi gitu ya. Kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia dibebaskan, kemudian dipelihara, diangkat menjadi anak beliau gitu. Jadi anak angkatnya.
tinggal bersama ya itu, tinggal bersama beliau. Nah, itu juga diajak ya, Zaid bin Harithah juga kemudian menerima itu gitu loh itu. Ya, lalu kemudian juga siapa lagi yang di dalam rumah beliau adalah Ali bin Abi Thalib gitu. Ali bin Abi Thalib ini sepupu beliau gitu, anak paman beliau itu Abu Thalib gitu itu. Nah, jadi Ali ini semenjak kecil tinggal bersama beliau itu, tinggal bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Karena pada saat itu Nabi pernah berdiskusi atau berembukan lah bersama Abbas. Abbas ini paman beliau juga itu, paman beliau yang satunya itu. Jadi kondisi kehidupan Abu Thalib itu kan kondisi yang tidak terlalu berkecukupan gitu lah itu. Anaknya banyak, kondisinya juga tidak terlalu berkecukupan. Lalu kemudian disampaikan ide bagaimana kalau kita ambil kita bawa kita pelihara anak dari Abu Thalib itu. Aku bawa satu karena Nabi, paman Abbas bawa satu itu. Akhirnya Abbas membawa Ja'far gitu. Ja'far bin Abu Thalib gitu. Nabi Muhammad kemudian membawa Ali gitu. Nah, dipeliharalah di rumah sejak kecil. Kemudian Ali diajak oleh beliau untuk masuk Islam gitu. Akhirnya Ali masuk Islam juga. Nah, setelah itu beliau beranjak agak keluar rumah, yaitu menemuin sahabatnya, yaitu Abu Bakar gitu. Nih, Abu Bakar itu diajak lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu untuk masuk Islam. Abu Bakar ini karena bersahabat erat dengan beliau itu, akhirnya apapun yang disampaikan itu ya itu oke lah pokoknya, setuju terus lah gitu lah. Teman terdekat lah karena teman terdekat setuju terus gitu. Akhirnya Abu Bakar pun masuk Islam gitu loh itu. Nah, jadi ini orang yang paling mula-mula masuk Islam itu gitu ya itu. Ini jadi lingkaran orang-orang yang bisa kita katakan ring satu lah itu. Orang-orang kepercayaan, orang-orang yang paling dekat dengan beliau gitu. Itulah yang diajak dulu itu. Yang bisa kita lihat kan, ajakan tidak tertolak gitu lah itu. Betul. Gitu. Jadi penting gitu. Penting ya pada fase-fase awal, pada masa-masa awal gitu. Kita memikirkan bagaimana atau siapa yang kita ajak dan tidak tertolak gitu lah gitu. Nah, gitu. Nah, jadi begitu itu Mas Hendra itu. Jadi ada 4 orang itu yang kemudian dari 4 orang ini berkembang lagi gitu ya itu. Jadi dakwah beliau itu dari yang terdekat, betul. Dari keluarga. Kemudian tadi sampai ada nyinggung dengan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat beliau ya. Nah, kira-kira adakah lagi Zat yang setelah itu mungkin ke bagian apa gitu ya Rasulullah SAW? Nah, dakwah kan begitu ya, dakwah itu akan berkembang gitu kan. Dakwah akan berkembang gitu. Jadi dari mula-mula orang terdekat yang bisa dikatakan 4 orang tadi itu, kemudian tentu ini tidak berhenti pada diri mereka saja itu. Mereka pun kemudian juga berdakwah segala macam. Nah, ada yang menarik ya dari 4 orang ini gitu ya. Apa itu? Arti ini bisa kita ambil pelajaran juga bahwasanya dakwah itu tidak membedakan gitu ya gitu. Nah, coba kita lihat Bunda Khadijah perempuan ya. Kemudian Zaid itu adalah mantan budak gitu ya itu. Kalangan budak lah ibaratnya itu. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu anak kecil. Umur. Diceritakan itu umurnya sekitar 8 tahunan lah pada saat itu dia menerima. Kemudian Abu Bakar adalah seorang terkenal lah gitu ya, tokoh masyarakat pada saat itu. Dia seorang pebisnis yang besar gitu. Kemudian juga pengalaman dan pengetahuannya luas. Dia bisa paling luas pengetahuannya tentang kabilah-kabilah suku-suku Arab gitu. Kalau istilah kita itu beliau adalah orang yang cendekiawan memahami silsilah gitu. Jadi kalau mau becuur itu misalnya ini keluarganya siapa ya itu. Ini keluarganya siapa ya. Nah, beliau ini memiliki pengetahuan terhadap silsilah itu. Nah, dari 4 ini Mas Hendra kita bisa lihat nih
bahwasanya dakwah itu tidak membedakan kalangan. Jadi baik kalangan perempuan atau laki-laki itu sama mendapatkan. Baik kalangan dewasa maupun anak-anak dapat juga itu. Kalangan apa iya, kalangan atas tokoh-tokohnya maupun mantan budak gitu. Ini kan kalangan bawah lah ibaratnya gitu ya. Namanya juga budak gitu itu. Nah, ini juga mendapatkan apa kesempatan yang sama itu ya, mendapatkan hak yang sama untuk dakwah. Nah, di situ yang menjadi pelajaran bahwasanya dakwah itu tidak membedakan siapapun gitu ya. Nih, nah lalu kemudian dari 4 orang ini Mas Enda terus berkembang gitu ya, itu dari apa Abu Bakar saja misalnya ya, beberapa orang teman-teman dekatnya Abu Bakar itu masuk Islam juga melalui beliau itu. Siapa di antaranya? Ya misalnya salah satunya Utsman bin Affan gitu ya, itu ada Zubair bin Awam gitu ya itu. Kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf gitu, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya, Thalhah bin Ubaidillah gitu ya. Ini adalah ibaratnya circle-nya Abu Bakar gitu ya, itu circle-nya Abu Bakar gitu. Nah, jadi dan kebanyakan mereka ini karena circle-nya Abu Bakar ya adalah tokoh-tokoh masyarakat gitu loh, itu pengusaha, pedagang, saudagar gitu ya, itu tokoh-tokoh masyarakat yang seperti itu ya, karena burung kan terbang dengan sesamanya itu ya. Iya gitu. Jadi karena Abu Bakar tokoh masyarakat, jadi yang sering datang ke rumahnya, yang sering berteman ke beliau ya tokoh-tokoh juga akhirnya itu. Ya. Nah, ini salah beberapa dari teman-teman Abu Bakar gitu ya. Kemudian akhirnya dengan dakwah yang dijalankan oleh mereka ini, beliau-beliau ini maka kemudian dakwah itu semakin berkembang gitu. Lalu masuk Islam dari banyak kalangan yang seperti tadi kita sebutkan, yaitu kalangan perempuan masuk, kalangan laki-laki masuk, tua, kalangan muda gitu ya, akan anak-anak gitu, kalangan saudagar, kalangan budak, itu masuk semua gitu. Bahkan yang masih budak, bukan mantannya itu, yang masih budak juga masuk Islam itu semuanya itu. Nah, jadi ini semakin berkembang seperti itu. Itulah memang karakter dari dakwah itu begitu. Dia akan selalu membesar, tumbuh dan berkembang, itu tidak bisa dihentikan. Nah, misalnya juga masuk Islam akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah misalnya itu. Ada Abu Salamah gitu ya, kemudian ada Al-Arqam bin Abi Arqam gitu. Kemudian ada Utsman bin Maz'un gitu, bersama ada saudaranya 2 orang juga, Qudamah dan Abdullah gitu. Ada Ubaidah bin Al-Harith gitu, ada Sa'id bin Zaid bersama istrinya yaitu Fatimah binti Khattab gitu ya. Yang di pada saat Khobab bin Arth gitu mengajari, memberikan halaqah di rumahnya Sa'id bin Zaid ini ya. Kemudian pada saat itu Umar bin Khattab masuk gitu kan, terjadilah kemudian pramen, dia marah-marah pada adiknya Fatimah, dihajar olehnya dan sebagainya itu. Nah, itu terjadi pramen di situ itu. Jadi adiknya Umar bin Khattab lebih duluan masuk Islam daripada Umarnya itu. Kemudian juga ada Asma Aisyah binti Abu Bakar gitu. Kemudian ada tadi saya sebutkan duluan Khobab bin Arth gitu ya itu. Kemudian juga ya banyak lah ini itu. Jadi Ja'far bin Abu Thalib tadi juga masuk Islam juga itu bersama istrinya itu dan sebagainya itu. Jadi banyak lah gitu. Jadi bisa dikatakan ya kurang lebih 40-an orang lah gitu pada masa-masa awal tersebut gitu ya, yang dalam waktu tidak terlalu lama itulah gitu ya itu. Nah, ini yang kemudian disebut as-sabiqun al-awwalun itu. Itu. Jadi orang-orang yang awal tadi itu ya. Nah, ini semakin kemudian semakin berbondong-bondong orang yang masuk Islam itu ya, gitu. Baik yang tadi laki-laki, perempuan, tua, muda, tokoh atau budak gitu, dari kalangan manapun kemudian masuk semua, berbondong-bondong itu. Akhirnya sebutan Islam itu semakin tersebar gitu di mana-mana. Iya. Dan jadi buah bibir lah sudah gitu ya. Cuman
karena ini masih tahap Syria dan juga dianggap kecil masih oleh para penguasa Saat itulah. pada saat itu ya, itu orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh kabilah pada saat itu. Jadi masih tidak dipandang sebelah mata itu. Ya biar aja lah itu palingan orang-orang yang sering berbicara tentang masalah agama gitu ya, kayak yang sebelumnya kan ada juga begitu ya. Jadi mengajak orang pada kebaikan dan sebagainya itu. Nah, jadi sampai seperti itu ya. Ini Berarti tahapan awal dakwah Rasulullah itu di sekitaran beliau dulu untuk menguatkan dakwah berikutnya gitu ya. Itu Mas Hendra. Jadi dakwah. semuanya itu akan lebih mudah dilakukan ketika semua itu pada circle terdekat dulu. Nah, tadi misalnya beliau ngajak dulu istri, kemudian sepupu, kemudian anak angkatnya. Itu kemudian sahabatnya Abu Bakar gitu ya. Kemudian nanti Abu Bakar kan punya teman juga. Iya. Abu Bakar punya teman, Abu Bakar ajak teman-temannya yang itu sulit untuk berkata tidak gitu lah itu. Nah, karena dia tahu sudah ini yang ngajak baik ini gitu loh itu. Sudah tahu Sejak dulu. Nggak mungkin lah dia ngajak pada sesuatu hal yang buruk gitu. Akhirnya diajak gitu. Nah, kemudian circle-nya Abu Bakar tadi kan tentu tidak diam juga kan gitu. Yang tadi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam dan teman-temannya itu kan tidak diam juga. Ketika dia mendapatkan sesuatu ini adalah satu kebenaran gitu, maka tentu dia akan bergerak juga, mengajak circle mereka juga itu loh Mas gitu. Jadi ngajak circle mereka lagi. Akhirnya ibaratnya Utsman bin Affan ngajak lagi circle dia. Ya kan, keluarganya, kemudian misalnya teman-temannya itu. Nah, yang semua ini juga sulit untuk berkata tidak misalnya itu. Nah, nanti juga Abdurrahman bin Auf juga begitu gitu. Ya mungkin yang sama yang lain-lain juga kalangan bawah, tapi tentu tetap ada bagian di mana misalnya ada si fulan si A misalnya bisa punya circle yang banyak besar karena kayak Abu Bakar didatangi orang kan, dia tokoh didatangi orang bertanya ke situ. Tapi misalnya kayak katakanlah misalnya kayak Bilal misalnya, yang datangin siapa? Wong dia sendiri juga dalam kondisi budak pada saat itu gitu ya. Ya itu biasa lah itu yang seperti itu. Jadi tetap ada tapi semuanya bukan diam, tapi semuanya bergerak gitulah itu. Semuanya bergerak untuk melakukan itu. Akhirnya ya membesarlah itu sampai dalam waktu yang tidak terlalu lama itu 40-an orang kan gitu. Jadi kalau saya Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri itu membagi di fase Mekah itu Mas gitu, itu ada tiga tahap lah kata beliau seperti itu, yaitu satu itu tahap Syria, dakwah Syria, yaitu dilakukan sekitar 3 tahunan lah kata beliau seperti itu ya, 3 tahun. Kemudian tahap kedua itu adalah fase tahap dakwah terbuka itu. Nah, tapi di Mekah juga masih itu, khusus untuk orang-orang Mekah juga gitu ya. Nah, itu pada tahun keempat Hijriah, bukan Hijriah, keempat kenabian gitu ya. Karena kan belum ada Hijriah ya. Iya, gitu ya. Jadi keempat kenabian sampai dengan sekitar tahun 10-an gitu loh. Itu. Nah, baru kemudian dakwah pas ini kemudian masuk tahap ketiganya, yaitu menyebarkan dakwah kepada orang-orang yang di luar Makkah saja gitu loh itu. Jadi orang-orang yang datang dari luar ke Makkah gitu loh itu. Tapi dakwahnya tetap di Makkah beliau gitu loh itu. Nah, di situ pada tahun ya di 10 sampai 13 itu loh itu. Tadi kan sampai ada singgung fasenya paling tidak Syria tuh dari penjelasan Bianti kayaknya yang 40 sahabat awal itu mungkin masih pas Syria yang sembunyi-sembunyi ya. Kemudian tadi sampai ada singgung dakwah tahapannya adalah kemudian dakwah secara terbuka. Betul. Nah, itu awal kemudian dakwah Rasulullah untuk tahapan terbuka itu pada saat seperti apa? Jadi ketika turun
wahyu itu pada turun ayat fasda' bima tu'maru wa atrid anil musyrikin gitu, wa arid anil musyrikin gitu. Dan sampaikanlah olehmu secara terang-terangan dan berpalinglah dari orang-orang musyrik gitu, gitu. Maka semenjak itulah beliau kemudian melakukan dakwah itu secara terbuka itu. Ini ya. Dan ditambah juga secara hitung-hitungan kekuatan gitu ya, gitu. Jadi dinilai kelompok dakwah beliau ini, kutlah dakwah beliau ini, beliau nilai sudah memiliki kekuatan lah itu, sudah memiliki soliditas gitu ya, yang kuat gitu, secara personal kuat gitu ya, secara jamaah juga kuat gitu. Maka dengan masuk Islamnya beberapa tokoh ya pada saat itu gitu ya. Misalnya masuk Islamnya Hamzah misalnya dan kemudian masuk Islamnya juga Umar bin Khattab gitu ya. Setelah peristiwa melihat adiknya tadi gitu, lalu kemudian dia mencari Nabi Muhammad SAW itu, kemudian justru masuk Islam gitu. Nah, jadi ketika itulah baru kemudian dakwah itu dilakukan secara terbuka itu oleh Nabi Muhammad SAW gitu ya. Nih, nah kalau sudah dakwah itu secara terbuka, itu maka ya artinya tidak lagi hanya menyeru pada sekitaran circle terdekat tadi itu, ring satu tadi itu loh itu. Jadi tidak lagi di situ. Tapi ya udah disampaikan saja, ketemu siapa disampaikan, ketemu ini disampaikan gitu. Nah, jadi ya pada fase itu ya gitu sudah itu. Di tempat-tempat umum, makanya kemudian beliau di pasar, ada orang yang di Ka'bah, di tawaf di situ, kemudian disampaikan gitu kan itu. Bahkan ada yang baru masuk Islam kemudian mengajak, dipukuli habis itu ya, dan lain-lain lah sebagainya itu. Ya tentu dakwah terbuka itu memiliki konsekuensi tersendiri itu Mas Indra itu. Tidak seperti dakwah pada fase Syria itu. Dakwah pada fase Syria kan yang 3 tahun tadi yang mengajak pada orang-orang terdekat tadi itu ya hampir bisa dipastikan atau kecil sekali lah kemungkinan terjadinya penentangan itu. Karena kan sudah dibaca nih itu, sudah dianalisa. Oh, si ini pasti mau ngikut gitu. Ini pasti mau gitu. Ini pasti bisa kita ajak. Ini pasti bisa untuk diajak gitu untuk ini. Kan sudah ada hitungannya, sudah ada analisanya gitu loh itu. Ini. Tapi ketika pas itu sudah dakwanya secara terbuka, kepada siapapun, kadangkala analisa gitu kan dari data ini lagi gitu ya itu. Artinya sudah harus siap dengan kondisi diterima maupun ditolak gitu ya. Nah, yang lebih fatal lagi kalau yang menolak ini ternyata juga punya kekuatan gitu ya. Akhirnya terjadilah penekanan terhadap dakwah. Nah, ini yang banyak terjadi kan pada Rasulullah itu. Untuk penekanan terhadap dakwah Rasulullah yang kemudian tantangan kemudiannya mungkin kita akan lanjutkan pekan depan Zat. Iya, episode berikutnya. Episode berikutnya karena ini sudah kita bisa dapatkan satu hal yang sangat inspiratif ya bagi kita, bahwasanya dakwah itu akan terus mengalir gitu ya. Betul. Dan orang yang sudah dia menjadi bagian daripada aktivitas dakwah, dia akan berupaya untuk mendakwahkannya. Seperti para sahabat tadi gitu ya. Baru kemudian mengenal Islam, kemudian dia sudah mulai mengajak saudara-saudara di sekitarnya, di circle terdekatnya. Oke, para teman-teman sekalian, mohon maaf jika kemudian pada kesempatan hari ini kita sampai di sini dulu. Nanti di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali karena kita terbatas oleh waktu. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan obrolan berikutnya. Oleh sebab itu, kalau diharapkan pada teman-teman sekalian, ya supaya tidak tertinggal edisi-edisi yang akan datang, jangan lupa di klik loncengnya, di subscribe channel kami, dan kemudian jika ada hal manfaat dari video ini, di share sebanyak-banyaknya. Kami selaku tim juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan terima kasih banyak kepada Ustadz Orin dan teman-teman sekalian yang selalu